Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu dosen bahwasannya kami SMA Negeri Rupit pada saat ini melaksanakan tatap muka, tapi dikarenakan adanya kegiatan yang pertama yaitu workshop untuk Dewan Guru, kemudian ada juga pertemuan wali murid kelas 10, sehingga pada saat ini kami belum melaksanakan tatap muka untuk siswa. Kemungkinan hari Senin nanti akan dilaksanakan tatap muka seperti biasanya. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang kami ambil di sini kelas 10 bab 1 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelumnya baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semua sehat, semua tetap semangat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga imun, dan yang terpenting kita harus selalu menjaga iman kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Yang pertama yaitu self control atau pengendalian diri. Kemudian cara yang kedua yaitu prasangka baik yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ukhuwah ataupun persaudaraan yang di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun kompetensi dasar dalam bab ini yang pertama yaitu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 beserta hadis terkait, yaitu tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan ataupun ukhuwah. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu 4.1.1 membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian 4.1.2 yaitu mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Dan yang ketiga, yaitu menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri ataupun muhajadah an-nafs, kemudian prasangka baik atau husnuzon, dan ukhuwah sesuai dengan pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang terkait. Adapun tujuan pembelajaran ataupun yang ingin dicapai setelah para sekalian melaksanakan pembelajaran pada bab ini, yang pertama yaitu agar kalian dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dengan tartil, dalam artian sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian sesuai dengan makharijul huruf, meskipun belum bisa kalian memakai yang namanya tilawah. Jadi kalian harus bedakan yang mana namanya tartil, yang mana namanya tilawah. Kalau tilawah itu membaca dengan lagu ataupun nada-nada tertentu. Ada yang namanya bayati, ada yang namanya sofa, ada yang namanya hijaz, ada yang namanya jawab-jawab, itu tilawah. Tetapi kalau tartil itu hanya membaca biasa, tidak perlu pakai intonasi, tetapi sesuai dengan
makhorijul huruf, dan tajwid. Tajwid itu panjang pendeknya, dengung dan samarnya, ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian mempelajari bab ini ataupun bab tentang meniti hidup dengan kemuliaan, yang kedua yaitu menganalisis makna isi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, dan hadis-hadis terkait tentang kontrol diri, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah dengan menggunakan IT atau ilmu teknologi. Jadi nanti maknanya itu apa, itu kaitkan dengan perkembangan kita pada saat ini yang semua serba canggih, semua serba cepat, semua serba instan. Tetapi Al-Quran itu tidak pernah mengikuti zaman. Dalam artian zaman yang selalu mengikuti Al-Quran. Jangan kita mengada-ngada atau memodifikasi tafsir dari Al-Quran supaya sesuai dengan zaman. Tapi sebaliknya, zaman yang kita lalui sekarang itu harus tetap disesuaikan dengan Al-Quran. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 maupun Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dengan cara presentasi. Ya. Jadi nanti pada akhir kegiatan ataupun pada akhir bab ini kalian semuanya akan mendemonstrasikan. Nanti kalian akan maju satu persatu di depan kelas atau di hadapan teman-teman kalian. Kalian akan mendemonstrasikan atau menampilkan hafalan kalian. Pertama itu tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menampilkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis terkait. Dalam artian di sini kalian tidak hanya di sekolah menerapkan atau mengimplementasikan makna dari surat Al-Hujurat ini, ya. Tetapi kalian tetap harus melaksanakan atau mengimplementasikan perilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ya. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kalian bermain, dimanapun kalian berada, kalian harus menampilkan perilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Next. Oke, akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama self control. Self control ataupun pengendalian diri, yaitu sebuah keinginan, ya, sebuah keinginan mengontrol diri sendiri. Tuh lihat, terkadang dari sini sudah kita bisa gambarkan bahwasanya diri kita terkadang itu mencemooh orang lain, mentertawakan orang lain, sedih, jatuh cinta, iri, kemudian merasa minder. Nah, kontrol diri ini artinya kita bisa menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dikerjakan ataupun yang harus ditinggalkan. Dalam artian kita bisa mengkondisikan, bisa memanajemen, bisa mengatur diri kita sendiri. Baik itu melalui pikiran kita, ya. Jadi pikiran juga harus kita kontrol. Jangan sampai pemikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap kedepannya, memikirkan hal-hal yang negatif. Kemudian dari hati kita,